Afwan, saya ingin bertanya, baik, apabila dulu pernah memiliki hutang dan sekarang tidak ingat, apakah sudah dibayarkan atau belum? Ya, sedangkan keadaannya sudah tidak berkomunikasi lagi. Maka apa yang harus saya lakukan agar hati saya menjadi tenang apabila teringat hal tersebut? Ya, pertama, kalau tidak berkomunikasi lagi, ini penyebabnya apa? Ya, kalau orangnya masih ada, coba usahakan untuk dicari kontaknya, kemudian dijalin komunikasi kembali dan diperjelas, diklarifikasi. Ya, apakah dulu apa yang pernah saya pinjam sudah dibayarkan atau belum, gitu kan? Nah, ini kasus-kasus ini sering kali muncul. Karena penting untuk diingat bahwa utang piutang itu termasuk hakun adami. Jadi ada hak yang terkait dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita berbuat salah ya terkait dengan ibadah penyembahan kepada Allah, seperti misalnya pernah lalai menunaikan sholat, kan, terus jarang berinteraksi dengan Al-Quran, pernah meninggalkan puasa, itu taubatnya langsung hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Bertobat kepada Allah, kemudian ditutup kembali dengan menunaikan amal-amal soleh, ditingkatkan amalnya, jauhi maksiatnya, sehingga kita merasakan kenyamanan dalam jiwa, ketenangan dan semangat menunaikan ibadah. Ketika itu hadir, maka itu tanda taubat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun demikian, ada hak yang terkait dengan anak cucu Adam, orang-orang sekitaran kita. Walaupun sholatnya bagus, puasanya bagus, tapi hak-hak ini belum tertunaikan, tetap ini akan menjadi kendala hisab saat berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kendala yang saya maksudkan hak yang harus diselesaikan dulu. Ya, karena semua akan ditimbang. Dan ini bisa terkait dengan, mohon maaf ya, persoalan fisikal misalnya atau persoalan materi. Saya sebutkan persoalan yang terkait dengan masalah Anda utang piutang secara materi langsung ya. Jadi ketika seseorang seperti Anda misalnya punya utang piutang, pastikan dulu ya. Tadi Anda katakan keadaannya sudah tidak berkomunikasi, ya Anda tinggal berkomunikasi, cari nomor kontaknya, tanyakan. Kalau qadarullah misalnya sudah wafat, meninggal, tanyakan ahli warisnya. Kembali kepada ahli waris, ceritakan kisahnya. Ya, saya pernah ada persoalan utang piutang dengan beliau yang bersangkutan. Kini saya dapat informasinya beliau sudah tidak ada, dan saya tidak ingat apa sudah membayar atau belum. Bagaimana kebijakan dari ahli waris yang dimaksudkan? Nah, nanti dari situ insya Allah Anda ikhtiarkan. Kalau ternyata disimpulkan, dicari belum pernah ada pelunasan dimaksudkan, Anda berikhtiar memohon kepada Allah untuk bisa diberikan kelapangan rezeki sehingga itu bisa dilunasi, dipenuhi. Ya, jika memang sekarang kasusnya terjadi, misal ya dua hal. Yang pertama, ternyata diketahui ya sudah dibayarkan, bahkan pernah cerita dan sebagainya. Alhamdulillah Anda menjadi semakin lebih tenang. Dan hikmah kedua, silaturahim, hubungan yang terjadi dengan keluarga besar tetap berjalan. Dan itu plus tambahan nilai-nilai kebaikan. Ya. Nah, kasus yang keduanya, jika memang terjadi sudah tidak berkomunikasi, orangnya tidak tahu, ahli waris tidak mengetahui, kerabatnya pun sudah nggak paham, ya dicari-cari nggak bisa ketemu, maka cara paling mudah untuk menenangkannya, dilihat berapa jumlah hutang piutang Anda, kemudian Anda niatkan untuk bersedekah. Bersedekah diniatkan sebagai pelunasan utang yang dimaksudkan. Anda bisa berikan misalnya ke panti yatim, atau Anda bisa berikan ke fakir miskin dan sebagainya, niatkan untuk pelunasan utang Anda. Ya, mudah-mudahan itu bisa meringankan beban kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan saya ingatkan teman-teman sekalian, hal semacam ini ketika sudah kembali kepada Allah di akhirat nanti, tidak ada pembayaran dengan menggunakan materi lagi. Karena semua aspek dunia itu ditinggalkan saat kita sudah mulai meninggalkan dunia. Karena itu menjadi fitrah kalimatnya, tertata ketika seorang wafat dikatakan telah meninggal dunia. Ya, bukan hanya rohnya meninggalkan dunia dan datang ke alam barzakh sebagai tempat persinggahan untuk menuju akhirat nanti, ya, tapi juga meninggalkan semua aspek yang terkait dengan dunia. Hukum-hukum dunia sudah tidak berlaku lagi. Ya, maka segala yang digunakan dalam konteks kehidupan dunia, jangankan ke akhirat, ke alam kubur pun tidak dibawa. Ya, Anda menggunakan handphone sebagus apapun ketika wafat, nggak akan pernah bisa digunakan berkomunikasi di alam kubur. Bahkan dikuburkan pun tidak dilakukan lazimnya. Ya, uang yang Anda kumpulkan, jabatan yang Anda titik, kemewahan segala rupa. Jadi kalau ada orang yang orientasinya dunia semata, nggak pernah ingat dengan akhirat, walaupun dia tahu akan wafat, tapi nggak menyiapkan bekal itu, maka kerugiannya berganda. Karena semua apa yang telah ia dapatkan dengan lelah itu, ya capek kan, itu capek itu. Ya, malam-malam masih mikirin, orang istirahat ini masih mikir ini, mikir itu, konsep ini, konsep itu. Bahkan ada yang meraihnya dengan cara yang keliru, ya, ada yang saling menyingkirkan, menyungkurkan, bahkan saling menyakiti, menzolimi, bahkan sampai menghilangkan nyawa dan sebagainya. Pada akhirnya selesai dan meninggal dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini nggak akan berlaku lagi. Karena itu perangkat dunia tidak berlaku, hukum dunia pun tidak berlaku. Ya,
Ya, Anda pun yang ada dalam ranah hukum misalnya, ya, baik itu misalnya di kemasyarakatan, ya, semacam polisi dan sebagainya, di militer seperti tentara, di kehakiman, kejaksaan dan sebagainya, semua akan selesai dan pengadilan Allah yang berlaku. Nah, dalam konteks pengadilan Allah ini di akhirat berbeda dengan hukum dunia. Kalau di dunia utang disuruh oleh hakim bayar utangnya menggunakan ya bentuk yang sama, utang uang bayar uang atau aset kemudian disita misalnya dikalkulasikan sejumlah itu. Di akhirat tidak. Nggak ada uang lagi, nggak ada aset dunia lagi. Yang ada adalah kumpulan antara amal soleh, nilai satu kebaikan yang punya bekal akhirat. Nah, jadi perbuatan baik yang punya bekal akhirat itu disebut hasanah namanya. Hasanah, ya. Jadi kalau Anda mengerjakan perbuatan baik, seperti contoh, ya, saya berikan gambaran. Misal, nggak usah kita berbagi dengan orang lain dulu. Untuk pribadi kita saja dulu, ya. Saya misalnya mau minum, ini sudah ada minuman, misal. Ya, kemudian saya akan minum. Minum itu kan rutinitas, disebut amal, ya, kegiatan biasa. Tapi ketika Anda menggunakan ya gelas ini, minuman ini diniatkan untuk ibadah kepada Allah. Dan Anda ucapkan bismillahirrahmanirrahim. Kullu amrin dzibalin la yubda'u fi bismillahirrahmanirrahim fahuwa abtar. Ya, setiap perbuatan baik yang tidak disertai dengan kalimat bismillahirrahmanirrahim, maksudnya meniatkan segala hal karena Allah, maka terputus nilai pahalanya. Pengertian terbaliknya, ketika Anda minum, Anda ucapkan bismillahirrahmanirrahim, lalu Anda minum, maka kegiatan minum ini bukan sekedar menjadikan rutinitas minum, tapi sekaligus tercatat bernilai pahala, ya, yang akan dibawa saat pulang menghadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi timbangan bekal ini yang nanti akan ditimbang untuk mendapatkan rahmat Allah. Dengan rahmat inilah Allah menempatkan kita di surga terbaiknya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Nah, perbuatan tadi disebut hasanah namanya. Sekali dikerjakan perbuatan itu punya poin. Poinnya nilainya 10. Itu di Quran surah ke-6 Al-An'am ayat 160. Man jaa'a bil hasanati falahu asyru amthaliha. Siapa yang mengerjakan satu perbuatan punya nilai hasanah. Minum punya nilai hasanah. Lakukan karena Allah bismillah. Makan lakukan karena Allah bismillah. Kan? Baik. Ketika itu dikerjakan dicatat poinnya 10. Nah, bukan cuma catatan 1, 2, 3, bukan. Itu tinggi nilainya. Ya, kalau kita lihat ukuran standar saja, ya, kalau kita analogikan dengan hadis-hadis lain tentang keutamaan datang ke masjid misalnya, dapat 25 walaupun belum mengerjakan apapun, baru datang dengan niat ibadah dituliskan 25. Di hadis Muslim itu jarak 1 ke 2-nya 500 tahun, 2 ke 3 500 tahun, 3 ke 4 500 tahun. Ini jadi setiap kita mengerjakan perbuatan tinggi nilainya. Kalau 10 jarak 1 ke 2 500 tahun, 2 ke 3 500 tahun, 3 ke 4 500 tahun. Demikian seterusnya. Ya. Dan nilai itu bukan sekedar dituliskan 10 poin, tidak. Tapi nanti Allah berikan keberkahan di balik minuman itu. Jadi ketika Anda minum bismillahirrahmanirrahim, Anda minum misalnya, dituliskan pahala dan di air itu diberikan keberkahan. Ya, berkah itu ziyadatul khair, bertambah nilai manfaat kebaikannya. Dengan minum itu ada energi untuk sholat enak, baca Quran enak, ya. Terus menolak perbuatan dorongan-dorongan maksiat, itu yang disebut keberkahan. Nah, poin ini ketika terkumpulkan nilai-nilai kebaikan hasanah dari hasil pekerjaan dunia yang diniatkan kepada akhirat, ya, kemudian lawannya itu sayyi'ah, ya, hasanah sayyi'ah, ini hasanat, ini sayyi'at. Nah, sayyi'at ini perbuatan buruk, ya, boleh jadi karena maksiat yang dikerjakan, maksiat dari dorongan nafsu atau godaan setan dan sebagainya, ya kan? Jadi ketika seseorang misalnya betul minumnya, tapi hasil itu digunakan dari hasil yang tidak dibenarkan, hasil korupsi misalnya, ya kan? Hasil mencuri, hasil membegal, ya, hasil merampok dan sebagainya digunakan, ya, atau perbuatan-perbuatan langsung, apakah mencela orang lain misalnya, atau menyakiti orang lain, merampok, membunuh, korupsi, itu dituliskan tuh keburukannya. Nanti ditimbang. Nah, maka terjadilah satu persoalan yang disebutkan nanti di hadis Muslim, riwayat sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwa nanti satu kali di hari kiamat akan didatangkan umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadisnya disebut dengan hadisul muflis, ya, hadis orang yang bangkrut, menerangkan tentang orang bangkrut. Ya. Al-muflis. Ini kurang lebih ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam satu kali beliau sedang duduk berdiskusi ringan dengan para sahabat, lantas kemudian bertanya. Ya, kata beliau, atadrunal muflis bima ma'na, tahukah kalian orang-orang yang bangkrut itu? Tahukah kalian orang dihukumi bangkrut itu? Qalu, mereka berkata, al muflisu, ya, orang bangkrut menurut kami itu mala dirhamalahu
wala mata'. Orang yang sudah tidak punya 1 dirham pun, uang sudah tidak ada, aset pun tidak punya. Ya, jadi uang sudah tak ada, aset tak punya. Secara ekonomi logis, ya, logis sekali. Ya, tapi apa yang terjadi? Nabi meluruskan persepsi itu, bukan dalam konteks keduniaan, tapi konteks keakhiratan. Al-muflisu min ummati, kata Nabi, orang muflis dari kalangan umatku itu. Hati-hati, tolong garis bawah ini. Nabi tidak menyebutkan umatnya Isa alaihissalam atau umatnya Musa alaihissalam, tapi beliau memberikan isyarat min ummati. Jadi ada orang mengaku umatnya Nabi Muhammad Rasulullah SAW, tapi dihukumi bangkrut oleh Nabi SAW. Ya, ya'ti yaumal qiyamati bi salatin wa siyamin wa zakatin. Ya, datang dia di hari kiamat nanti dengan pahala-pahala salat yang pernah ia kerjakan. Dia salat, kan? Puasa, dia puasa. Ramadan dia ikut puasa, kan? Zakat, dia tunaikan zakat, kan? Baik. Ada orang yang hartanya melebihi batas nisab, kemudian ya setelah selesai haul dia keluarkan zakatnya, dia kelihatan salat, dia puasa juga. Wa yati qad syatama hadza. Cuman sayang, ya, dia pun punya aktivitas di dunia, senang mencela, kan? Wa qadhafa hadza, senang menuduh, kan? Kemudian wa daraba hadza, senang berselisih, kan? Sampai menyakiti, kan? Awas hati-hati nih yang tawuran dan sebagainya, awas hati-hati, ya. Kemudian wa safaka dama hadza, dan pernah menumpahkan darah. Ya, menumpahkan darah. Menumpahkan darah dalam konteks di sini membunuh, kan, dan sebagainya dan sejenisnya. Tuh, qadhafa hadza. Kemudian wa syatama hadza, qadhafa hadza, wa daraba hadza, wa safaka dama hadza. Maka apa yang terjadi? Nah, maka diambillah yang baik-baik itu, tu'khadhu hadza min hasanatihi wa hadza min hasanatihi. Maka nanti akan dihukumi kalau seseorang pernah dia berbuat misalnya di dunianya salat, dapat hasanah nih, ya, 4 poin misalnya. Tapi juga dia misalnya suka mencela. Maka akan diambil pahala salatnya, ditutupkan kepada celaannya. Hati-hati nih, ini ada